Bismillahirrahmanirrahim. Asani wasadisuna. Atanapi asani wasituna. Sadisun genep, situn ge genep. Asani ari hadis, asani wasituna ari hadis anu ka-62. Eta asalisu ari hadis anu katilu tina bab muraqabah. Eta an Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngadawuh Ibnu Abbas, kuntu tos kabuktian kaula kholpan nabi, eta aya di sapengker nabi, yauman dina hiji poe, dibonceng dina kendaraan dina onta. Pakola mangka ngadawuh itu nabi, ya gulamu he budak. Da Ibnu Abbas mah anom keneh kapirai nabi. Abbas teh paman nabi, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas teh kapirai. Ngan anom keneh di antara para sahabat teh Ibnu Abbas kalebet sahabat anu anom tapi ilmuna luar biasa. Ya gulamu he gulam, he pemuda, he budak mora gitu. Ini saestuna kaula muallimu, eta bakal ngawurukan kaula ka anjeun. Kalimatin kana sababaraha kalimat, sababaraha ucapan. Ihfadillah yahfadka, hiji ihfad kudu ngaraksa anjeun Allah ka Allah. Kamu harus menjaga Allah, memelihara Allah dengan mentaati, dengan iman, dengan tauhid, dan dengan ketundukan kepatuhan menjalankan perintah Allah. Yahfad mangka bakal ngaraksa Allah ka anjeun. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Sejauh mana Allah memelihara kita, ya seukuran kita memelihara Allah. Seberapa nilai kita di hadapan Allah tergantung seberapa kedudukan Allah dalam hati kita. Kalau Allah satu-satunya yang mengisi hati kita, maka kita pun jadi nomor satu di hadapan Allah. Jadi balasan Allah berbanding lurus dengan sikap kita kepada Allah. Ihfad kudu ngaraksa anjeun Allah ka Allah dengan iman, dengan tauhid, dengan patuh menjalankan segala undang-undang Allah. Tajid mangka bakal menakan anjeun huka Allah. Ya, di saat kau membutuhkan, Allah akan kau temui tujahaka di hadapan anjeun. Artinya pertolongannya akan datang. Walaupun secara ikhtiar tidak mungkin, tapi ketika Allah berkehendak, bagi Allah mudah. Nabi Ibrahim menjaga hatinya sehingga tidak mau ditolong oleh malaikat sekalipun.
Dia menyerahkan dirinya kepada Allah ketika akan masuk api yang bergejolak. Maka Allah memelihara Ibrahim dengan mendinginkan api. Nah itu, Allah ada di hadapanmu. Buktinya pertolongan Allah ada dengan cara yang tidak pernah disangka oleh manusia. 2. Ida sa'alta tilu. Ida sa'alta di mana menta anjeun pasal. Mangka kudu menta anjeun Allah ka Allah. Apabila kau mau meminta, minta apapun, maka mintalah kepada Allah. Karena segala sesuatu itu ciptaan Allah, di bawah kekuasaan Allah, milik Allah. Tidak ada yang sanggup memberikan apapun kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Karena itu semua milik Allah. Maka jangan meminta kepada selain Allah, mintalah kepada Allah. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kan gitu, Pli. La tas'alanna ulah rek menta anjeun bani Adam ka anak Adam. Ulah da anak Adam masa bager-bagerna ge ai hayo we dipenta masuk bosen. Jeung nu bager oge nu niat mere tadina ari dipenta mah rapli niat ek mere ka seseorang. Memeh dibikeun ituna menta man teh. Padahal ek mere teh 100.000. Aduh karunya si anak mere boga duit milik 100.000 papanggih memeh sok ngobrol manten jeung minta duit cenah orang butuh 20.000. Kan jadi 20.000 diberen. Jadi kalaupun orang itu punya sifat dermawan, dia bahkan niat untuk memberi, tapi ketika dipinta malah jadi tertulus meren. Karena anak Adam itu tidak suka dipinta. Latas alanna bani Adam hajatan. Janganlah kau meminta kepada manusia apa yang kau butuhkan. Wasalil ladzi abwabu la tujabu, mintalah kepada zat Allah, kepada Allah di mana pintu rahmat Allah, pintu pemberian Allah, pintu nikmat Allah itu tidak pernah tertutup. Mau tengah malam, mau tengah siang, mau di ujung malam, mau di ujung siang, mau terus menerus, ya minta. Bahkan Allah benci kalau orang tidak meminta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adamahi na yus'alu yaghdabu. Gitu. Allah itu akan benci kalau kau tidak meminta kepadanya. Sementara manusia akan benci apabila kau memintanya. Gitu. Ida sa'alta di mana menta anjeun kana naon nu dipika butuh ku anjeun Ibnu Abbas pasal mangka kudu nyuunkeun anjeun Allah ka Allah. Kalau kau punya kebutuhan dan ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, karena semua yang kau butuhkan bahkan termasuk dirimu itu adalah milik Allah. Dan selain Allah tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau inginkan kecuali dengan izin Allah. Maka lebih baik langsung aja minta kepada Allah. Wa idasta'anta jeung di mana menta tulung anjeun pastain mangka kudu menta tulung anjeun billahi ka Allah. Apabila kau butuh pertolongan maka mintalah tolong kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadamu siapapun selain Allah. Ayo belajar
belajar muraqabah kan judulnya. Ya. Jadi belajar supaya hati itu tidak luput dari perasaan, dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah, selalu dalam monitor Allah. Maka apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita hadapi, ya mintalah kepada Allah. Dan kalau kita ingin pemeliharaan Allah, kita harus pandai menjaga hukum-hukum Allah. Wa'lam jeung kudu ngayakinkeun anjeun annal ummata kana saestuna umat lawi jamaat lamun kumpul itu umat ala ayyan fa'u kana yen rek mere manfaat itu umat ka anjeun bisain ku sesuatu layan fa'u mangka moal bisa mere manfaat itu umat ka anjeun illa bisain kecuali ku hiji perkara qad kataba anu nyata parantos netepkeun hu kana itu sesa Allahu Allah laka pikeun anjeun. Ketahuilah, yakinilah bahwa sesungguhnya umat makhluk ini kalaulah mereka sepakat semuanya bersatu padu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah buatmu. Maka untuk apa kita minta kepada selain Allah? Buat apa kita minta tolong kepada selain Allah? Kita minta tolonglah kepada Allah dan mintalah kepada Allah. Wa ini jetama ujeng lamun pakumpul itu umat ala ayaduru kana yen mere madarat itu umat kaka anjeun bisain ku hiji perkara lam yaduru mangka moal bisa mere madarat itu si umat kaka anjeun illa bisain kecuali ku hiji perkara qad kataba anu nyata parantos netepkeun hukana itu sesa Allahu Allah alaika madarat ka anjeun. Kalaulah seluruh umat, seluruh makhluk bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan bisa memberikan madarat kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah menjadi madarat buatmu. Itu. Bahkan ada kalanya maksud jelek orang itu bisa jadi jalan kesuksesan kita. Itu. Maksud daripada saudara-saudara Yusuf ingin menghabisi Yusuf, tapi malah menjadi jalan buat Nabi Yusuf untuk sampai kepada apa yang dijanjikan Allah. Nah itulah, maka kita jangan pernah berniat jelek kepada orang lain, dan jangan pernah membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Balaslah kejelekan orang dengan kebaikan. Ya. Prinsip hidup kita, kalaulah tidak bisa memberikan manfaat, jangan pernah berniat memberikan madarat. Karena untuk apa kita memadaratkan orang? Semua itu tidak akan berhasil kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Kalaupun kita tidak memadaratkan, kalau Allah berkehendak memadaratkan, mereka akan madarat. Maka tak usah kita berniat madarat. Nah, jadi manusia itu paling jelek adalah yang suka memberikan madarat kepada orang. Yang kedua, tidak memberikan madarat tapi tidak bisa memberi manfaat. Yang paling tinggi orang yang tidak suka memberikan madarat dan selalu menabur manfaat. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, peperiheun mere manfaat henteu atuh ulah-ulah mere madarat. Ulah ieu manfaat henteu madarat ongkoh. Sejelek-jelek manusia adalah yang suka
menabur kemadaratan. Sebaik-baik manusia adalah yang suka menabur manfaat. Khairun nas anfa'un nas, ya anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, maka jangan pernah memberi madarat. Gitu. Rupiat geus diangkat naon al aklamu, pirang-pirang kolam tulisan lauhil mahfud. Wajapat jeung geus garing naon asuhupu, lembaran-lembaran tulisan takdir. Semua takdir yang akan terjadi sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis lain dikatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, maka semua ketentuan sudah ditulis oleh kolam di dalam lauhil mahfud. Kolamnya sudah diangkat, tulisannya sudah kering. Jadi tinggal menjalankan saja. Tinggal menjalankan, mengikuti skenario yang ada. Rawahu parantos ngariwayatkeun sa At-Tirmidzi wa qala ngadau At-Tirmidzi hadisun hasanun shahihun, ari ieu eta hadis hasan shahih. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat gueri Tirmidzi anu salian ti Imam At-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka, ari dawuhan ihfadillah tajidhu amamaka sanestu jahaka. Tapi amamaka sami we maknana. Ta'aruf ditambih ta'aruf, kudu kenal anjeun ilallahi ka Allah. Firrohoi dina waktu-waktu senang. Ya'rif mangka bakal kenal Allah ka anjeun fisiddati dina waktu payah. Manusia itu biasanya di saat-saat mendapatkan kesenangan suka lupa orang lain. Bahkan lupa kepada Allah yang memberikan kesenangan. Nabi menasehati, kenallah kalian kepada Allah, dekatlah kalian kepada Allah di saat kalian mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Karena semua itu dari Allah. Kalau kalian kenal dengan Allah, dekat dengan Allah di saat senang, ketika Allah memberikan nikmat, rahmat, kebahagiaan, kesenangan, nah, kalian dekat dengan Allah dengan mensyukurinya semua nikmat Allah, maka di saat nanti kalian mendapatkan penderitaan, Allah pun akan kenal kepada kalian. Orang kaya di saat kaya dia pelit, sombongnya naudzubillah. Kemudian jatuh miskin, kira-kira ada orang yang bisa menolong atau yang mau menolong. Rapli jadi orang kaya konglomerat, wah nulak cangkengna dina tak wae kieu sombong ya. Ada orang miskin, orang punya kebutuhan, orang nggak bisa lah, diusir. Suatu saat jatuh miskin. Nah, apakah orang yang tadi di kita hina itu bisa menolong kita, mau menolong kita? Mau, paling dia naronggengan beri salerinya. Kan? Gitu. Nah, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Dekatlah kepada Allah dengan cara bersyukur, mensyukuri segala nikmat Allah di saat kita diberi kesenangan. Karena kesenangan itu hakikatnya milik Allah, dari Allah. Allah sedang menguji kita. Allah akan melihat kita bersyukur atau takabur. Nah, ketika kita bersyukur artinya kita kenal kepada Allah. Maka nanti di saat nikmat itu digulirkan karena dunia ini milik Allah dan tidak ada yang abadi, suatu saat kita kegiliran penderitaan, kepayahan, maka Allah pun akan kenal. Ya. Sama manusia juga seperti itu. Wa'lam jeung kudu yakin anjeun, kudu apal anjeun annama kana saestuna perkara to'a anu kasalahan itu maka ka anjeun lam yakun eta moal aya itu moal kabuktian itu maliusib eta yen keuna itu maka ka anjeun.
Apa yang bukan menjadi bagianmu itu tidak akan pernah menjadi bagianmu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan, tidak ditetapkan Allah menjadi bagianmu, maka itu tidak akan pernah menjadi bagianmu. Sekalipun kita mengupayakan sekuat tenaga, menginginkan sesuatu itu, tapi kalau sesuatu itu tidak dikehendaki Allah untuk menjadi bagian kita, maka itu tidak akan pernah kita dapatkan. Apa yang bukan menjadi bagian kita, apa yang tidak dikehendaki Allah menjadi nasib kita, bagian kita, maka itu sekalipun dikejar ke ujung langit ketujuh, tidak akan pernah kita dapatkan. Wa majeng saestuna perkara asoba anu jadi bagian itu maka kanjeng. Lam yakun mangka mual kabuktian itu maliuhti aeta nyalahan itu maka kanjeng. Apa yang sudah ditetapkan Allah menjadi bagianmu, maka itu tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lepas darimu. Jangan ai jelema pan teu apa nyeplinya. Teu apa jodoh rapli terek nu mana. Bogoh kasih eta. Padahal lain jodohna diuber-uber kalah ku batur nyeri hate we. Ya, tak ulah nyeri hate keun we. Itu bukan jodohmu gitu. Ya, kalau jodoh tidak akan kemana. Kalau milik kita, rezeki kita tidak akan kemana. Kalaupun sudah lepas pasti akan datang kembali. Iya. Maka kita jangan pusing-pusing, jangan riut-riut, tenang-tenang saja. Bertawakallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang harus kita kejar bukan urusan dunia itu. Tapi urusan ridho Allah. Nah, kalau urusan ridho Allah ya kita kejar supaya Allah ridho dengan cara dan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Nah, ini kalimat-kalimat semboyan-semboyan nubuah. Kalimat-kalimat hikmah nu muncul dari kenabian imah. Sanes seorang bijak imah, tapi dari seorang nabi yang jauh lebih dalam maknanya, filosofinya jauh gitu. Orang bijak saja kata-katanya mengandung kebijakan, mengandung makna yang luas. Apalagi ini kalimat-kalimat bijak yang keluar dari seorang nabi. Banyak orang bijak tapi bukan orang mukmin. Loba jelema jadi penasehat, jadi motivator, tapi kan tidak semuanya muslim. Kalaupun muslim kan tidak semuanya sesuai dengan ketentuan. Kecuali ulama-ulama yang sudah dijamin, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, dan para pengikutnya yang istiqomah, orang-orang soleh. Kata-kata bijak komo zaman ayeuna da aya pan. Ilmuwan ya, punya kata-kata bijak, tapi kan mereka keimanannya pun kepada Allah belum tentu. Bahkan orang-orang kafir juga bisa memberikan nasihat, tapi ini kan dari seorang nabi yang membawa nubuah, dilandasi kalimat-kalimatnya dengan kenabian, wahyu gitu. Maka jangkauan keilmuannya atau makna yang terkandung di dalamnya sungguh sangat dalam. Sokwet. I'lam annama ahta'aka lam yakun liusibaka wa ma asabaka lam yakun liuhti'aka. Ini kan kita harus paham tentang catatan takdir dari Allah, catatan kodo dan qadar Allah. Mengandung makna itu. Kenapa? Karena semua sudah ditentukan Allah. Jadi kudu pemahamannya jauh. Ya. Memahami nilai-nilai akidah, meyakini nilai-nilai akidah, berpegang kepada nilai-nilai akidah yang ditanamkan
oleh wahyu yang telah disampaikan oleh Rasul itu sendiri. Wa'lam jeung kudu yakin anjeun anna nasra kana saestuna pertolongan Allah itu akan datang ma'as sabri beserta kesabaran. Nah, jadi kalau kita tidak sabar, ya pertolongan Allah tidak muncul. Allah akan menolong, pertolongan Allah itu akan turun apabila kita menanti pertolongan itu disertai dengan kesabaran, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi kepedihan. Terus aja sabar. Wa annal paroja sareng saestuna parojnya keterbukaan dari berbagai kemelut ma'al karbi eta sartana kabingung. Adanya solusi, adanya keterbukaan dari berbagai masalah itu biasanya datang bersama-sama karbun teka bingung. Jadi dibalik karbun, dibalik bingung, dibalik susah itu ada paroj, ada keterbukaan. Jadi terbuka bisa saja kan maknanya sukses. Kesuksesan itu disertai dengan kepayahan. Tidak ada cerita orang sukses, walaupun sukses dalam ukuran dunia, contoh dalam perusahaan, tidak ada orang yang sukses dalam usaha tanpa disertai dengan jerih payah. Tidak ada orang yang sukses dalam ilmu kecuali disertai dengan jerih payah. Kebanyakan, kalaupun tidak dibilang tidak ada, kebanyakan dan biasanya. Walaupun bagi Allah boleh-boleh saja. Ya, ada seseorang sukses tanpa ujian, bisa bagi Allah. Tapi Allah tidak menjalankan sunnah itu. So, para nabi baik, ayatnya para nabi nu senang. Itu pilihan Allah, kasih Allah, utusan Allah. Tidak ada nabi yang mendapatkan keterbukaan lewat kesenangan. Nabi Muhammad putuh. Paroj, itu kan paroj putu itu. Keterbukaan dari berbagai kebingungan, dari berbagai kesusahan, dari berbagai penderitaan, dari berbagai kemelut. Nah, itu harus dengan jerih payah. Ya. Pemain sepak bola mungkin menang kalau dianya nggak mau lompatan. Caricing, walah jebol, oh ya. Untuk sepak bola saja, kalau kita ingin menang, ya harus bisa menjaga gol kita, gawang kita, dan harus bisa memasukkan, menjebol gol orang, gol lawan. Kan eta teh lain ladang, banyak dingle main bola, batu lompat ya mah, santai mah bisa. Jadi apapun yang kita inginkan itu akan Allah berikan, ya dengan catatan harus ditebus dengan jerih payah. Ya. Jadi ketika kita berani untuk menghadang kepedihan, ya, menghadang segala penderitaan, ya insya Allah itu berarti pertanda Allah akan memberikan keterbukaan. Wa anna ma'al usri, ya, itu kehendak Allah. Jadi skenario yang dipermainkan Allah itu begitu. Ya, itu mah sunnatullah. Mau orang mukmin, mau orang kafir, ya kalau mereka mau siap menghadapi kepayahan, ya akan diberikan oleh Allah. Wa anna ma'al usri sareng kana saestuna eta tetep sartana usri kesulitan, yusron aya kemudahan. Kemudahan itu selalu bersama kesulitan. Apabila ada kesulitan satu, maka Allah akan memberikan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Asali suwasituna ari hadis anu ka-63 eta ar-rabi'u ari hadis nu kaopat tina bab muraqabah eta an Anasin radhiyallahu anhu qala ngadawu Anas innakum la ta'maluna a'malan hiya adna fi ayunikum minas sa'ar
kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Innakum saestuna aranjeun lata maluna eta yakin bakal migawe aranjeun amalan kana pirang-pirang pagawean. Adaku lain adna. Hiya anu ari itu amal adaku eta leuwih lembut. Pi ayunikum dina pandangan aranjeun minasyari tibatan rambut. Saur Anas bin Malik, saestuna aranjeun suatu saat nanti ke bakal migawe pagawean-pagawean anu cek aranjeun meta teh lembut alabatan buuk, alabatan ujung buuk. Punna anu kabuktian kami para sahabat na'uddu eta ngitung-ngitung nganilai kami hakana itu amal ala ahdi Rasulillah di masa Rasulullah sallam minal mubiqati tina sapalihna perkara anu bisa ngahancurkeun kana amal. Aranjeun bakal migawe pagawean-pagawean anu dianggap enteng cek pandangan aranjeun bahkan lebih lembut. Lebih kecil daripada ujung rambut, tapi sesungguhnya amalan itu bagi kami para sahabat Rasul di masa Rasul dulu itu adalah termasuk amalan yang membinasakan. Jadi awas hati-hati, banyak perbuatan-perbuatan jelek yang dianggap kecil tapi itu termasuk perbuatan yang bisa membinasakan kita, menjadikan kita terjerumus masuk neraka. Rawahul Bukhari. Wa qala sangadawu itu Al-Bukhari al-mubiqatu ari makna mubiqat eta al-muhlikatu perkara anu bisa ngabinasakeun. Ar-rabi'u wasituna eta al-khamisu ari hadis nu kalima tina bab muraqabah eta an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi Innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala yagharu eta cemburu Allah. Allah itu maha cemburu. Wa ghairatullahi sareng ari kecemburuan Allah ta'ala eta ayyatia yen migawe sa almar'u hiji jalma makana perkara haroma anu tos ngaharamkeun sa Allah alaika itu mar'u tos ngaharamkeun kana itu masa Allah alaika itu mar'u alaika itu mar'u. Allah itu maha cemburu dan kecemburuan Allah itu yaitu apabila seseorang melakukan apa yang telah diharamkan Allah. Muttafaqun alaih. Al-ghairatu ari makna ghaira bi fathil gin wa asluha al-anapatu. Al-anapatu teh anapah, angas, benci. Allah itu benci. Benci itu kan lahir daripada kecemburuan. So rapi gaduh kabogoh ngobrol jeung lalaki sejen atau teu atau benci kan dibenyeng malasnya kan kabogoh rapi nya katingali nuju ngobrol paduduaan jeung lalaki sejen nu teu wawuh. Belum tentu padahal itu biasa bisa kakaknya bisa adanya tapi itu apa kan cemburu gitu. Cemburu lamun cemburu hayang ngantep atau hayang ngagenggereukeun kan cemburu itu jadi embung we anapah tah anapah teh kitu embung melihat itu enggak mau anapah itu enggak mau melihatnya kan nggak mau itu dilakukan. Allah itu giroh, Allah itu yagor, goiroh, Allah itu cemburu. Artinya Allah tidak suka melihatnya. Kecemburuan Allah itu seseorang melakukan apa yang diharamkan Allah. Allah tidak suka melihat hambanya melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Nu halal ge loba, make bet migawe nu haram. Al-khamisu wasituna panjang hadisna sok baca we heula.